Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Kita berjumpa dalam acara Sapaan Pagi bagi jemaat GKI Layur serta Bajem Grand Wisata. Jadwal bacaan Alkitab pada hari ini tanggal 10 November tahun 2022 menurut leksionari harian adalah 1 Samuel pasal 28 ayat 3 sampai 19. Tetapi saya tidak membacakan semua ayat-ayat itu, namun hanya beberapa ayat saja, yaitu di dalam ayat 10 sampai 11 dan 16. Demikian bunyinya. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ayat 16, lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sejak Raja Saul nekat mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh Samuel sebagai nabi saat itu, dan ketidaktaatan Saul kepada Tuhan, maka mulai saat itu kehidupan Saul makin menurun. Baik pamornya, kekuatannya, dan keberaniannya makin jatuh. Karena Tuhan sudah menolaknya sebagai raja. Maka setelah Samuel mati, tidak ada lagi Nabi Samuel. Maka Raja Saul benar-benar seperti layangan putus, limbung, tidak mempunyai pegangan, dan siap jatuh. Itulah akibatnya, saudara, bila Tuhan sudah tidak lagi berkenan kepadanya. Penyertaan Tuhan tidak lagi dialaminya. Dan sungguh suatu keadaan yang sangat menakutkan bagi siapa saja. Di tengah keadaan seperti itu, maka Saul putus asa. Saul kemudian pergi ke dukun di Endor. Ia datang kepada seorang pemanggil arwah. Karena Saul ingin sekali minta nasihat dari Samuel yang sudah mati. Dan apa yang perlu dilakukan dari pemanggilan arwah itu. Nah, ini menandakan betapa di dalam kespiritualitas Saul mengalami suatu kejatuhan yang sangat mendalam. Dahulu dia begitu keras kepada ahli nujum dan pemanggil arwah. Begitu dilihat ada tukang nujum atau pemanggil arwah, segera Saul itu membinasakannya. Tetapi sekarang justru Saul itu mencari dan mengharapkan pemanggil arwah. Ini semua akibat relasinya dengan Tuhan sudah jauh dan Tuhan tidak lagi menyertai Saul. Nah, apakah yang dipanggil oleh dukun perempuan di Endor itu sungguh-sungguh rohnya Samuel yang sudah mati? Ini akan menjadi diskusi panjang yang tidak mudah kita mengerti. Bila itu benar yang datang adalah rohnya Samuel, maka kita masih tidak mengerti apakah dukun itu punya kuasa untuk mendatangkan roh orang mati. Bukankah hanya Tuhan sendiri yang melarang dengan keras umatnya untuk datang meminta petunjuk kepada arwah orang mati? Tetapi bila yang datang itu bukan rohnya Samuel, melainkan iblis yang menyaru sebagai Samuel, mengapa apa yang dikatakan dan dinubuatkan oleh si arwah Samuel itu
ternyata digenapi. Nah, ini pemahaman yang tidak mudah, saudara. Tetapi ada suatu penjelasan yang sangat baik. Dikatakan bahwa apa yang dikatakan arwah Samuel itu benar-benar memang rohnya Samuel yang muncul. Tetapi bukan arwah yang dimaksudkan si dukun tadi. Jadi roh Samuel itu datang, diizinkan Tuhan menjumpai Saul. Dan tentu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena di dalam Matius pasal 17 ayat 3. Musa dan Elia yang sudah mati pun bisa Tuhan Allah izinkan menampakkan diri kepada murid-murid Yesus pada waktu mereka bersama dengan Yesus di sebuah bukit. Jadi jangan kita salah mengerti, saudara. Roh Samuel datang bukan karena hebatnya si dukun pemanggil arwah itu. Tidak. Dukun itu tidak punya kuasa apapun untuk menyuruh roh Samuel datang ke dunia. Roh Samuel datang karena kehendak Tuhan, bukan kehendak dukun itu. Dan itu dikatakan dalam ayat 12 bahwa kejadian ini mengagetkan si pemanggil arwah di Endor itu. Sehingga dikatakan dia berteriak dengan keras. Mengapa dia berteriak? Karena saya pikir berbeda dengan apa yang dipikirkan sebelumnya. Apa yang dilakukan dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dia tidak pernah mengalami kemunculan Samuel secepat itu. Dan Tuhan sendiri yang memunculkan Samuel untuk berbicara kepada Saul. Dan bukan oleh karena inisiatif dukun itu. Bukan. Nah, apa saudara yang kita perlu pelajari dari kisah ini? Mari kita belajar untuk tidak mempermainkan anugerah Tuhan. Tuhan telah memilih Saul dan memakai dia untuk menjadi raja Israel. Tuhan telah memberikan penyertaannya. Berkat firman-Nya dan perintah. Tetapi Saul menanggapi dengan meremehkan firman Tuhan itu. Saul tidak mentaatinya. Sudah 2 kali Saul mencobai kesabaran Tuhan. Sehingga kesempatan yang diberikan Tuhan itu habis. Maka Tuhan menolak Saul sebagai raja atas Israel. Dan Tuhan tidak lagi menyertainya. Nah, saudara, jika itu terjadi pada kita, siapakah yang dapat menuntun kita di dalam kehidupan ini? Kita akan menjadi pengembara yang tersesat di padang gurun. Dan seperti Saul, pada akhirnya akan merasakan keputusasaan yang sangat besar karena telah ditinggalkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita peka terhadap firman-Nya dan taat kepadanya. Sehingga kita terus mengalami penyertaan Tuhan itu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Biarlah kami boleh belajar untuk menghargai kasih karunia Allah yang terus menyertai, berjalan di dalam kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Jangan biarkan kami sampai melupakan kasih karunia-Mu itu dan membuat kami tidak taat kepadamu. Jadikanlah kami Tuhan, murid-murid-Mu yang setia, yang terus percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.